Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Agustina, jurusan Bahasa dan Sastra, program studi Sastra Indonesia dengan NIM N1D1 19086 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang interferensi dan integrasi. Interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich 1953 untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur bilingual adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara bergantian dan juga penutur multilingual. Suwito 1983, interferensi dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara berlaku bolak-balik, artinya unsur bahasa daerah bisa memasuki bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia banyak memasuki bahasa-bahasa daerah. Tetapi bahasa asing, bahasa Indonesia hanya menjadi penerima dan tidak pernah menjadi pemberi. Interferensi dalam bidang morfologi antara lain terdapat dalam pembentukan kata dengan afiks. Afiks-afiks suatu bahasa digunakan untuk membentuk kata dalam bahasa lain. Umpamanya dalam bahasa Belanda dari Inggris ada sufiksisasi. Maka banyak penutur bahasa Indonesia yang menggunakannya dalam pembentukan kata bahasa Indonesia, seperti neonisasi, tendanisasi, dan turinisasi. Interferensi dalam bidang sintaksis dapat dilihat pada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia dari seorang bilingual Jawa Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Bunyi kalimat itu, di sini toko laris yang mahal sendiri, diangkat dari Djoko Ketjono 1982. Kalimat bahasa Indonesia itu berstruktur bahasa Jawa, sebab dalam bahasa Jawa bunyinya adalah ning kene toko laris sing larang dewe. Kata sendiri dalam kalimat bahasa Indonesia itu merupakan terjemahan dari kata Jawa dewe. Kata dewe dalam bahasa Jawa antara lain memang berarti sendiri, seperti terdapat dalam kalimat aku dewe sing teko, saya sendiri yang datang, dan kowe krungu dewe, apakah kamu mendengarnya sendiri? Dilihat dari segi kemurnian bahasa, interferensi pada tingkat apapun, fonologi, morfologi, dan sintaksis, merupakan penyakit sebab merusak bahasa. Jadi perlu dihindarkan. Orang-orang yang berpaham purisme di Indonesia tentu tidak dapat menerima bentuk-bentuk kata jadian seperti ketabrak, kemahalan, tendanisasi, dan gerejani, dan susunan kalimat seperti rumahnya Bapak direktur kebanjiran juga, atau hidangan itu telah dimakan oleh saya. Begitu juga penggunaan unsur bahasa lain dalam bahasa Indonesia dianggap juga sebagai suatu kesalahan. Namun kalau dilihat dari usaha pengembangan dengan bahasa, interferensi itu merupakan suatu rahmat, sebab dia merupakan suatu mekanisme yang sangat penting untuk memperkaya dan mengembangkan suatu bahasa, untuk mencapai taraf sebagai bahasa yang sempurna untuk dapat digunakan dalam segala bidang kegiatan. Integrasi. Di atas sudah disebutkan bahwa pada satu sisi interferensi dipandang sebagai pengacauan karena merusak sistem suatu bahasa. Tetapi pada sisi lain interferensi dipandang sebagai suatu mekanisme yang paling penting dan dominan untuk mengembangkan suatu bahasa yang masih perlu pengembangan. Dalam hal ini, Mackey 1968 menjelaskan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut, tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi yang memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Pada mulanya seorang penutur suatu bahasa menggunakan unsur bahasa lain itu dalam
tuturannya sebagai unsur pinjaman karena terasa diperlukan. Misalnya karena dalam B1-nya unsur tersebut belum ada padanannya, atau bisa juga telah ada tetapi tidak mengetahuinya. Kalau kemudian unsur asing yang digunakan itu bisa diterima dan digunakan juga oleh orang lain, maka jadilah unsur tersebut berstatus sebagai unsur yang sudah berintegrasi. Umpamanya kata Inggris research pada tahun 60-an sampai tahun 70-an digunakan sebagai unsur yang belum berintegrasi. Ucapan dan ejaannya masih menurut bahasa aslinya. Tetapi kemudian ucapan dan ejaannya mengalami penyesuaian sehingga ditulis sebagai riset. Maka sejak itu kata riset tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman, melainkan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Inggris yang telah berintegrasi ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan unsur asing dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya melalui penyerapan kata asing yang disertai dengan penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi banyak pula dilakukan dengan cara yang pertama penerjemahan langsung dan kedua penerjemahan konsep. Di mana penerjemahan langsung artinya kosakata itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya airport menjadi bandar udara, pardekrak menjadi tenaga kuda, Samen working menjadi kerjasama, joint venture menjadi usaha patungan, dan balance budget menjadi anggaran berimbang. Penerjemahan konsep artinya kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Misalnya berclothing post menjadi mata anggaran, network menjadi jaringan, brother-in-law menjadi ipar laki-laki, dan medication menjadi pengobatan. Kalau sebuah kata serapan sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui dan converted to the new language. Karena itu, proses yang terjadi dalam integrasi ini lazim juga disebut konvergensi. Itulah pembawaan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.